Gereja Kristus Raja Andalas Makassar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama berlatih referen Mazmur yang akan kita gunakan dalam perayaan Ekaristi sore hari ini. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Kita coba bersama-sama. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Kita ulangi sekali lagi. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Terima kasih. Kita siapkan lagu pembuka. Lagu pembuka pada hari ini kita menggunakan Mada Bakti. Mada Bakti 170. 170. Kita nyanyikan ayat 1 dan 3. Mada Bakti 170 ayat 1 dan 3.
Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita awali perayaan kita pada sore hari ini, Minggu Biasa ke-21 dengan lagu pembuka Mada Bakti 170. Mari kita bergembira ria, madakanlah lagu syukur bagi Tuhan, haleluya. Pujilah Tuhan sebab baiklah Dia, sebab kerelaannya kekal selama-lamanya. Mari kita bergembira ria, madakanlah lagu syukur bagi Tuhan, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat sore Pastor dan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan sebagai ungkapan syukur terima kasih kita, sekaligus sebagai ungkapan syukur kita karena perjumpaan kita dengan Kristus sendiri. Tentu kita bersuka cita, bersyukur karena Tuhan telah menuntun kita dalam perjalanan perjuangan hidup kita masing-masing sepanjang sepekan telah kita lalui, dan moga-moga sungguh berkenan di hadapan Allah. Dan sembari dengan segala keyakinan yang sama kita berdoa, semoga Tuhan membimbing menuntun kita, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, usaha pelayanan-pelayanan kita, agar semuanya juga mampu kita jalani seturut dengan kehendak-Nya. Pada hari ini, kita juga teristimewa bersyukur dengan para pastor, Pastor Barto Sirepen, juga Pastor Nathaniel Bungadatu yang hari ini merayakan Pesta Pera Imamat, 25 tahun menjalani hidup imamat dalam pelayanan-pelayanan kepada umat Allah. Tentu suatu kesyukuran yang sungguh luar biasa oleh karena perkenanan Tuhan yang senantiasa hadir dan menuntun mereka dalam segala keterbatasan manusiawi, namun Tuhan memperkenankan mereka sungguh dapat mengalami kasih dan cintanya, dan dengannya pula mereka dimampukan untuk meneruskan kasih dan cinta itu kepada umat yang mereka layani. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, agar layak pantas perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui sembari memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang ke dunia demi umat manusia dan menghendaki agar semua orang diselamatkan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.
Engkau selalu menyayangi kami, meski sering menguji kami juga dengan siksaan dan cobaan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami secara aktif menanggapi panggilan kami masing-masing, agar pintu kerajaan-Mu tetap terbuka bagi kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau berkenan mengumpulkan segala bangsa menjadi umat kesayangan-Mu. Kami mohon tunjukkanlah kepada kami jalan menuju iman kepadamu. Juga kami bersyukur kepadamu. Dalam perjuangan hidup kami masing-masing, Engkau selalu hadir menuntun, agar kami dapat menjalani kehidupan kami. Moga-moga
senantiasa seturut dengan kehendak-Mu dan berkenan kepadamu. Sembari memohon pula semoga perjalanan hidup kami selanjutnya Engkau tuntun dengan penuh kasih. Engkau berkati agar kami juga sungguh semakin dikuatkan, semakin bersemangat menjalani kehidupan terlebih dalam hidup iman kepadamu. Lewat Ekaristi Kudus yang kami rayakan, kami juga bersyukur bersama dengan imam-imam-Mu yang pada hari ini merayakan ulang tahun imamat yang ke-25. Pastor Bartolomeus Sirepen, Pastor Nathaniel Bungadatu. Engkau telah memilihnya dari tengah-tengah umat-Mu, menjadikannya sebagai imam-Mu dan mengutus mereka ke tengah-tengah umat-Mu untuk menggembalakan domba-domba-Mu. Dalam segala suka duka menjalani hidup imamat mereka, kasih-Mu tak pernah lepas. Engkau tetap menuntun mereka. Dan karena itulah Bapa kami bersyukur, berbahagia bersama dengan imam-imam-Mu ini. Juga kami mohonkan rahmat keselamatan bagi saudara kami Bapak Petrus Tan Sui Chung. 3 tahun lalu Engkau telah panggil menghadap hadirat-Mu. Ia telah memperjuangkan hidup yang kekal dalam iman kepadamu, dan kiranya Engkau membukakan pintu surga baginya untuk sungguh dapat menikmati kemuliaan dan kehidupan yang kekal itu. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkannya, biarlah tangan kasih-Mu tetap menuntun pula mereka dalam hidup mereka masing-masing, dalam keluarga, dalam pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan mereka. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan. Aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang serta melihat kemuliaan-Ku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput. Mereka ini akan kuutus kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul dan Lut. Mereka akan kuutus ke Mesek dan Rosi, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh, yang belum pernah mendengar kabar tentang Aku, dan yang belum pernah melihat kemuliaan-Ku, supaya mereka memberitakan kemuliaan-Ku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari segala bangsa sebagai kurban untuk Tuhan. Mereka akan membawanya di atas kuda dan kereta, dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem, sama seperti orang Israel membawa kurban ke dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi. Demikianlah sabda Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakan
Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, janganlah kamu lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menerima hajaran, maka di situ Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang, tiap-tiap hajaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian, ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan, kebenaran dan hidup, sabda Tuhan. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu. Engkau telah mengajar di jalan-jalan di kota kami.' Tetapi ia berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Lenyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi.
apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang datang dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan ingatlah, ada orang yang terakhir akan menjadi terdahulu, dan ada yang terdahulu yang akan menjadi terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpuji Kristus. Saudara-saudari terkasih, saya lepas saja karena kami di daerah Sulawesi Selatan, paling selatan, Selayar Bulukumba, sudah tidak ada orang pakai masker. Ya, tapi saya malu kalau saya tidak pakai, maka izin sementara ini. Saudara-saudari terkasih, baru saja Pastor Agus di lantai atas upacara pembaptisan, dan saya pikir itu misa di sana, jadi saya ikut. Baru saya ingat lagi bahwa ketika orang dibaptis, itu artinya orang itu diterima dari luar masuk ke dalam gereja. Dan setelah di dalam, tidak akan pernah keluar lagi. Ya. Pun kalau berdosa, diampuni. Ya, sudah, ya. Jadi gambaran pembaptisan berarti orang di luar keselamatan dimasukkan ke dalam, dan orang itu sendiri menggugat dirinya, menuntut dirinya, menggiring dirinya, menghakimi dan mengarahkan dengan gembira hati masuk lalu dibaptis. Maka pertanyaan, apa yang saudara minta dan cari? Iman. Apa yang saudara harapkan dari iman? Keselamatan. Sampai di situ. Maka memang dalam gereja Katolik kita harus bangga juga bahwa tidak ada namanya protes dan demo, terutama masalah iman dan moral. Nah, oleh karena itu saudara-saudari terkasih, di dalam bacaan pertama tadi, bagaimana surat Ibrani merumuskan sebetulnya rumusan iman. Iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan pertanggungjawaban iman kita yang kita harapkan itu dalam iman. Kalau kita baca kitab Ibrani, dalam bacaan pertama Yesaya mengingatkan bagaimana bangsa Israel membandingkan ketika mereka sudah menetap, ketika mereka sudah punya bait Allah, dan ketika mereka belum punya bait Allah. Ketika mereka belum punya bait Allah, tempat berdoa sudah hancur, mereka bersungut-sungut, kasihan kita. Ketika sudah ada, mereka tergugat lagi, malah tidak bertekun dalam ibadahnya. Saudara-saudara, oleh karena itu dalam gereja Katolik kita kenal ada 3 istilah, itu namanya ortodoksi. Artinya ajaran itu harus benar. Lalu ada namanya ortolatsia, artinya ibadah kita benar. Lalu ortopraksis, artinya praktek hidup iman kita cocok dengan ibadah kita, ajaran kita, dan praktek hidup kita baik dan benar. Ini kunci kurang lebih 3 istilah itu. Dan di dalamnya kita sebagai orang beriman menghayati itu. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, bacaan Injil dikatakan bahwa akhirnya dari utara, timur, barat, selatan, utara orang datang pada Yesus. Karena ujung dari Injil Matius ini adalah Injil Kerajaan Allah. Yesus Putra Allah, dan Yesus adalah Allah. Yesus adalah firman Allah menjadi manusia.
Dan ini yang sulit dijelaskan sama orang banyak. Bagaimana itu Allah menjadi manusia? Bahwa Allah, firman Allah atau Allah berfirman, mungkin lebih gampang. Allah berfirman jadi manusia dan lahir dalam wujud Yesus Kristus. Dan dalam tentang Yesus Kristus itu sambunglah dengan kerinduan bangsa Israel dalam perjanjian lama dan kemudian dalam perjanjian baru. Bagi kita sekarang mengenal Yesus berarti kita juga mau mengenal kitab suci. Yesus adalah Allah, dia adalah firman Allah. Maka Injil Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman. Jadi Yesus adalah firman Allah dan firman bersama-sama dengan Allah. Jadi kancingan rumus iman kita luar biasa dan diulang-ulang sampai kita hafal, sampai kita sendiri tertarik dan menghayati apa yang disebut Allah Tritunggal dalam Gereja Katolik. Dan terakhir bahwa bagaimana kita beriman dengan tanda salib, kembali lagi seluruhnya penjelasan iman kita bahwa ketika kita tanda salib di mana saja adalah sebuah kesaksian dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Naik kereta kah, naik PT-PT, di warung makan, di mana, tapi kami pastor banyak kali menyelamatkan itu. Kita masuk rumah makan di Makassar sini, tanda salib, kita mau bayar, dia sudah bilang sudah ada yang bayar Pak. Ya, ya, saudara, pernah saya diajak orang makan, mau traktir saya, lalu pilih warung makan, lalu sesudah begitu kita mau bayar, dia bilang sudah dibayar, ini pastorku juga, malu ini yang antar saya. Dia bilang pastor kita cari lagi rumah makan yang lain. Ya, 2 kali rumah makan sama, yang sama itu orang lain yang datang bayarkan. Lelang pastor kalau begitu kita makan di rumahku. Oh ya, itu aman itu. Saudara terkasih, iman kita juga yang saya mau katakan bahwa iman juga itu dibutuhkan sukacita dan kegembiraan. Pastor Agus tadi kasih kata pengantar bagus sekali. Dalam perayaan Ekaristi adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan jangan datang, boleh juga berjumpa pastornya. Tapi bahwa kalau ada yang kurang berkenan sama pastor atau tidak pas, jangan lihat pastornya. Tapi bahwa perjumpaan Tuhan yang kita lakukan tentu pastor yang pimpin. Supaya pastornya tambah, maka umat juga siapkan calon pastor. Keluarga yang muda punya anak, laki-laki siapkan baik-baik, didik baik-baik. Kebaikan, kejujuran, cinta kasih, keberanian, tanggung jawab di tengah keluarga kita. Ini kita persembahkan untuk Tuhan malam ini. Amin. Saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengar merenungkan sabda Allah, mari kita kembali meneguhkan iman kepercayaan kita bersama mendoakan doa iman syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, marilah kita berdoa supaya kita bersikap seperti Allah sendiri dengan menyambut semua bangsa dalam hati dan di dalam persekutuan kita. Marilah kita mengatakan kepadanya, kumpulkanlah semua orang dalam kerajaan-Mu, ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gereja tidak pernah berhenti mewartakan Injil
kepada semua bangsa, bahasa dan budaya. Marilah berdoa. Kumpulkanlah semua orang dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi persatuan semua orang Kristiani. Ya Bapa, semoga umat Kristiani tidak terkurung dalam kekasan serta tradisi-tradisi manusiawi mereka sendiri-sendiri, melainkan saling memperkaya dalam Kristus. Marilah berdoa. Kumpulkanlah semua orang dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi mereka semua yang patah semangat karena tertimpa pencobaan dan penyakit. Ya Bapa, semoga mereka yang patah semangat tidak menutup hati mereka, tetapi memakai penderitaan sebagai kesempatan untuk berkembang sebagai manusia dan sebagai orang Kristiani. Marilah berdoa. Kumpulkanlah semua orang dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi umat Kristiani di paroki kita. Ya Bapa, semoga kami semua bersatu, semoga tak ada satu orang pun yang merasa asing di antara kami, dan semoga kami semua terbuka satu sama lain. Marilah berdoa. Kumpulkanlah semua orang dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita juga sampaikan intensi pribadi kita. Sembari kita pula mengingat mendoakan saudara-saudari kita, keluarga ataupun orang-orang yang kita kasihi, yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah berdoa. Kumpulkanlah semua orang dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Kita juga bersyukur bergembira bersama dengan kedua imam kita, Pastor Bartolomeus Sirepen, Pastor Nathaniel Bungadatu, yang hari ini sungguh penuh sukacita merayakan pesta perak imamat 25 tahun hidup dalam imamat, dalam pelayanan-pelayanan kepada umat Allah. Bapa yang Maha Baik, sungguh sukacita, kegembiraan boleh kami alami bersama dengan imam-imam-Mu yang telah Engkau panggil dan telah Engkau utus untuk dalam pelayanan kepada umat-Mu selama 25 tahun. Tentu di dalam segala keterbatasan Engkau tetap hadir, menuntun, dan memampukan mereka untuk menyatakan kasih-Mu kepada segenap umat yang mereka layani. Dan dalam suasana sukacita dan kegembiraan ini, kami pun memohon kepada-Mu, berilah mereka kekuatan, kesehatan, sukacita, dan kegembiraan dalam hidup imamat mereka. Agar dengan demikian mereka pun semakin Engkau mampukan mengalami kasih-Mu dan juga menghantar kasih-Mu kepada umat yang mereka layani. Bagi keluarga mereka, kami juga mohonkan, ya Bapa, kiranya Engkau menuntun memberkati mereka semua dalam tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada mereka masing-masing. Marilah kita berdoa. Kumpulkanlah semua orang dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami juga serahkan ke dalam tangan kasih-Mu hamba-Mu Petrus Tan Sui Chung. 3 tahun lalu telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Perjuangan hidup imannya di mana ia sungguh mengharapkan rahmat kehidupan yang kekal. Bapa yang Maha Baik, kiranya Engkau pun menjawab harapannya, membukakan pintu surga, dan perkenankan mereka menikmati kemuliaan dan kehidupan kekal itu. Marilah berdoa. Kumpulkanlah semua orang dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, semoga kami mempunyai kasih yang sama seperti kasih-Mu, sehingga terbuka untuk semua bangsa dan menyambut semua orang dengan ramah, bersama dengan Yesus Kristus saudara kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi.
Lagu persiapan persembahan 245. Terimalah Tuhan persembahan kami dalam kurban ini yang kami bawakan dengan rendah hati. Terimalah Bapa hosti yang tak bercela. Terimalah Tuhan persembahan kami dalam kurban ini. Kami persembahkan piala keselamatan untuk kesalahan tak terbilang itu. Terimalah Tuhan persembahan kami dalam kurban ini untuk umat kudus di seluruh bumi, untuk persatuan dalam cinta kasih. Terimalah Tuhan persembahan kami dalam kurban ini yang kami bawakan dengan rendah hati. Terimalah Bapa hosti yang tak bercela. Terimalah Tuhan persembahan kami dalam kurban ini. Kita siapkan Mada Kudus 248. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini, kami Kau perkenankan untuk mencicipi suasana kerajaan-Mu di dunia ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di
kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wasakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah 269. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Lagu Komuni 298. Tuhan, Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini. Kau jadi saudara kami. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di Kau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini. Kau jadi saudara kami. Kala Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Engkau, kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini. Kau jadi saudara kami. Maka kini sabda bahagia akan kami wartakan bagi orang yang sengsara, bagi hati yang hampa, dan kepada yang putus asa, orang miskin dan sara. Agar nanti seluruh bangsa satu di dalam-Mu. Tuhan, Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini. Kau jadi saudara kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur karena melalui Ekaristi ini, kami telah Kau perkenankan mencicipi anugerah rezeki surgawi. Semoga kami senantiasa dikuatkan dalam menapaki pesyarahan hidup kami di dunia ini,
dan kelak kau perkenankan boleh menikmati perjamuan surgawi bersama dengan engkau dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan penyampaian paroki. Pengumuman gereja, pengumuman kolekte pembangunan Rp5.160.000, kolekte gereja Rp9.581.000, kolekte Jumat pertama Rp1.410.000. Dalam rangka memeriahkan peresmian gereja, panitia peresmian mengadakan perlombaan. Rukun dan wilayah diminta mengikuti lomba seperti yang ada di dalam WAG Rukun dan Wilayah. Kursus persiapan pernikahan dilakukan setiap hari Sabtu pukul 8 malam di Aula lantai 1. Calon yang akan menikah disilakan mendaftar ke kantor sekretariat pada hari dan jam kerja. Kegiatan pendataan umat sedang dilakukan. Silakan umat menghubungi ketua rukun untuk melakukan pendataan umat. Bagi para pelajar tingkat SD, SMP, SMA, SMK yang bersekolah di sekolah negeri, disilakan mengikuti pelajaran agama Katolik yang akan dimulai tanggal 28 Agustus 2022 dengan cara mendaftar ke sekretariat paroki setiap hari kerja dan jam kerja. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Pengumuman pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Laporan arus kas dana pembangunan bulan Juli adalah sebagai berikut. Saldo awal Rp1.420.096. Penerimaan bulan Juli Rp146.255.058. Pengeluaran bulan Juli Rp1.365.858. Saldo akhir 31 Juli 2022 Rp844.309.296. Berlimpah terima kasih kepada para donatur yang telah berpartisipasi atas pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Sampai saat ini, pengeluaran untuk pembangunan gereja sudah mencapai Rp24.656.832.885 atau sekitar 89% dari anggaran Rp28 miliar. Untuk siap digunakan termasuk inventaris, salah satunya akustik dan sound system yang belum ada donaturnya. Gereja rencana akan didedikasikan atau diberkati pada tanggal 9 November 2022 oleh Bapak Uskup Monsinyur John Liku Ada pada hari pesta pemberkatan Gereja Basilika Lateran menurut kalender liturgi. Namun, penerimaan panitia semakin menurun dan dana belum mencukupi. Panitia masih sangat memerlukan uluran tangan dari umat agar masih terus berkenan menyumbang sampai pembangunan selesai. Berikut barang-barang yang dibutuhkan. Marmer Panti Imam seluas 180 meter persegi yang dapat disumbang 10 juta per meter persegi. Keramik lantai gereja 320 juta. Sound system, akustik, televisi, LED, videotron sejumlah 1,5 miliar yang dapat disumbangkan minimal 20 juta per donatur. CCTV 140 juta. Demikian pengumuman ini, semoga Tuhan semakin melimpahkan berkat-Nya untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, segenap umat yang terkasih, terima kasih atas partisipasi dalam Ekaristi Kudus yang telah kita rayakan bersama.
Dan juga terima kasih kepada segenap petugas liturgi. Dan juga tentu kami berterima kasih kepada Pastor Barto Sirepen yang pada kesempatan pada saat-saat suasana sukacita gembira atas pesta perak imamat boleh merayakan Ekaristi bersama kami umat di Paroki Kristus Raja Andalas pada dari sore hingga pada malam hari ini. Semoga berkat pastor sungguh juga dapat meneguhkan, menguatkan kami dalam hidup kami selanjutnya. Karena itu untuk berkat penutup kita menerima berkat dari Pastor Barto. Mau kembali ke Bulukumba tidak dapat lagi hari Minggu, jadi numpang misa di sini dan terima kasih. Tuhan bersamamu. Berkat Allah turun atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ekaristi telah selesai, kita pulang dalam kasih Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita dipanggil dan diutus. Amin. Amin. Lagu penutup 305. Usailah sudah bakti berbakti, di dalam Yesus berteguh janji, membawa warta sabda perkasa, menghiasi hidup sepanjang waktu, dengan pusaka niat yang murni, di dalam Yesus bertekad bakti, menjaga warna cinta sesama, memulas hidup seluas waktu. Terima kasih dalam nama Bapa dan Putra dan Roh